Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Vileski. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana saya mengirimkan karya, baik itu cerpen ataupun puisi. Ada yang bilang saya itu produktif sekali, setiap minggu minimal ada satu karya saya yang dimuat di koran. Ya, memang begitu adanya. Nah, ini sebuah tips yang belum pernah saya bocorkan kepada siapapun, namun kali ini saya ingin apa ya salah satu upaya untuk bagaimana meningkatkan produktivitas teman-teman dalam berkarya. Oke, simak sampai selesai, jangan ada yang terlewatkan. Jadi saya menulis karya itu tidak menggunakan Microsoft Word, tapi menggunakan Google Drive seperti ini. Saya rasa dengan cara ini akan lebih aman menyimpan karya saya di drive online, bukan di dalam laptop, karena pengalaman ada karya-karya saya karena laptop rusak dan hilang. Akhirnya tidak bisa diakses karena tidak bisa diperbaiki. Maka solusi menggunakan Google Drive adalah bukan salah satu, tapi satu-satunya cara yang saya pilih untuk mengabadikan atau menyimpan karya dengan aman dan juga bisa mengirimkan karya dengan mudah ke media-media terkait yang saya inginkan. Oke, pertama dulu. Pertama saya membuat biodata seperti ini. Ini biodata saya tulis di satu folder. Kemudian isinya ada foto dan juga ada file Google Dokumen seperti ini. Kadang-kadang karena redaktur tuh minta fotonya terpisah, jangan dicampur dengan biodata di bukan Microsoft Google Dokumen. Nah, dalamnya biodata itu seperti ini. Nah, ini kira-kira ya 100 kata ya. Misalkan dirasa kepanjangan lebih dari 100 kata, sama redaktur akan dipangkas atau dipersingkat. Jadi nama dan seterusnya, lahir seperti ini. Jangan lupa nomor rekening cantumkan. Kemudian foto terbaikmu gitu ya. Walaupun di luar tadi juga ada fotonya gitu. Oke, setelah membuat folder dokumen, ini linknya kalian simpan. Dibagikan. Setelan harus publik. Ini jangan dibatasi. Kalau dibatasi nanti jadi tidak bisa mengakses redakturnya. Jadi publik. Siapa saja yang memiliki link, copy, kemudian kita simpan di sini. Misalnya biodata penulis. Nah, seperti ini. Ya, kita simpan dulu. Selanjutnya, kita bikin folder, misalkan folder cerpen. Nah, ini saya bikin banyak folder ya. Di sini ada cerpen Vileski, ada cerpen untuk lomba. Nah, ini yang masuk daftar tunggu event, naskah drama, esai, banyaklah. Karya-karya murid pun juga ada. Jadi teman-teman yang bersedia atau berminat jadi murid saya untuk bisa dimuat media itu ada di sini. Kemudian naskah lakon, ya kan, banyak sampai press release dan segala macam. Kita coba yang ke cerpen ya. Ini cerpen-cerpen saya. Nah, ini cerpen-cerpen saya. Teman-teman yang ada di sini adalah karya-karya yang masih dalam proses belum selesai ataupun sudah selesai tapi sudah saya kirim ke koran tapi belum ada respon atau jawaban pemuatan. Nah, begini. Nah, biasanya saya kirim, kalau sudah selesai saya kirim ya. Ini di share atau linknya ini. Klik link. Nah, ini kirim. Ini. Nah, ini link karya saya. Kita langsung masuk ke email ya. Sorry, kehapus. Gimana caranya mengembalikan? Oke, sorry. Langsung masuk ke email aja. Jadi ini linknya, emailnya. Kepada siapa? Misalnya ke koran yang teman-teman ingin tuju.
contoh aja kepada Vileski 21. Subjeknya misalnya karya cerpen ya. Karya cerpen itu ya misalkan cerpen. Terus namamu ya, cerpen Vileski. Ada tanggalnya juga boleh, misalnya hari ini 30 Juni 2024 gitu. Terus kemudian kepada yang terhormat salam hormat, cerpen ini saya kirimkan ke media Anda di bla 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 bla. Bikinlah kalimat yang bisa membuat redakturnya terharu ya. Apabila cerpen ini dimuat, harap membalas dengan memberikan kirim email pemberitahuan kapan dan tanggal pemuatannya, misalnya gitu. Kemudian link yang tadi dipaste aja di sini. Nah, begitu. Nah, kemudian dikirim. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya kupas dalamnya link tadi ya. Link yang ini tadi ya. Nah, misalnya ini salah satu cerpen saya. Oke. Ini tadi ada ininya. Apa namanya? Ada tulisannya sebenarnya. Ini. Oke. Karena karya ini sudah pernah dimuat sama media, jadi ini karya ini dimuat di koran Pikiran Rakyat. Tuh. Sebelum dimuat tidak ada tulisan ini. Gitu. Kita simpan dulu di sini ya. Nah, sebelum dimuat karya ini ya seperti ini aja. Judul, kemudian nama penulis. Gambar ilustrasi ini boleh ada, boleh tidak, terserah ya. Biasanya kalau nggak ada gambarnya, sama redakturnya diberikan gambar waktu penayangan di koran. Nah ini. Usahakan kalau mengirim cerpen ya itu ada minimal 1000 kata. Coba kita cek berapa jumlah katanya. Jumlah kata. Nah ini ada 1300. Boleh. Jangan sampai di bawah 1000. Ada beberapa koran itu membolehkan di bawah 1000, ya tidak apa-apa. Tadi kebanyakan koran itu di atas 1000, minimal 1000 kata. Nah, kemudian di sini karena ini sudah pernah dimuat media, saya tidak nyantumkan biodata. Sebelumnya saya cantumkan biodata dulu. Biodata penulis. Kemudian saya cantumkan link yang tadi. Yang link biodata tadi loh teman-teman, yang saya simpan di sini ya. Nah, ini link biodata penulis. Nah, begitu teman-teman. Sebab apa? Sebab saya itu sering kali mengupdate biodata. Jadi ketika teman-teman nanti seperti saya mungkin seperti ini mengupdate-nya. Diklik ya, coba klik. Nah, ini isinya biodata ini. Nah, jadi saya nggak perlu lagi mencantumkan biodata setiap kali mengirim karya. Jadi biodatanya berupa link juga. Ini saya buka, maka tampilannya ini. Ini akan saya tambahkan. Misalkan karya saya dimuat di media yang belum pernah saya dimuat sebelumnya, misalnya dimuat di apakabar.com misalnya. Seperti itu. Salah tulisannya. .com. Ya kan? apakabar.com. Nah, seperti itu. Jadi saya update terus biodata saya. Sehingga ketika orang atau redaktur mengklik link yang tadi, link biodata, akan mendapatkan biodata saya yang paling update. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, itu fungsinya, link biodata. Nah, jadi jangan lupa komposisinya adalah judul, terus nama penulis, kemudian isi karya, kemudian biodata. Begitu juga dengan puisi, sama juga puisi.
karya Vilesky, misalkan coba yang puisi ya. Puisi mana puisi? Puisi Vilesky. Nah, ini daftar karya-karya saya, ya kan? Daftar karya-karya saya. Salah satu ya saya coba klik ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini juga sudah pernah dimuat media. Sebentar, tadi terhapus soalnya ya. Coba saya kembalikan. Saya kembalikan ke format semula. Nah, ini. Pulihkan versi yang ini. Nah, ini saya kembali dulu. Misalkan karya ini nanti setelah teman-teman kirim sudah dimuat media, itu berikan keterangan di sini. Sudah dimuat. Jadi teman-teman punya arsip, kasih huruf merah. Kenapa huruf merah? Gini artinya. Jadi misalkan cerpen ini udah pernah kalian kirim ke media, tapi kok tidak ada respon, maka bolehlah kirim ke media yang lain. Kembali ke email, kirim ke media yang lain. Nah, media yang lain, tulis emailnya. Nah, itu ya. Kirim ke media yang kedua. Batas waktu atau istilahnya jeda kirim ke media yang lain berapa sih? Ya idealnya 2 bulan lah ya. Selama 2 bulan itu teman-teman jangan nunggu terus, tapi bikin karya-karya yang lain. Terus produktif pokoknya. Sehingga kita nggak pernah tahu karya kita yang A itu dimuat 6 bulan setelahnya, karya yang B dimuat seminggu setelahnya, karya yang C dimuat 2 minggu setelahnya, kita nggak pernah tahu. Jadi nasibnya karya itu kita nggak pernah tahu. Yang penting kita nulis terus saja, jadikan satu folder, kemudian dikirim semua gitu. Dikirim satu persatu ya, kirim satu, kirim gitu. Jadi setiap kali nulis langsung kirim, setiap kali nulis langsung kirim gitu. Sehingga terus produktif seperti saya, setiap minggu ada karya yang dimuat media. Itu ya teman-teman. Nah, tadi sampai mana? Ketika sudah dimuat oleh media, berikan keterangan. Dimuat koran pikiran rakyat pada tanggal sekian. Nah, ini dengan link yang sama. Sebelum dimuat, kirim yang link yang sama. Gini, ya kan? Kemudian dikirim. Gitu. Jadi, link yang sama itu untuk agar koran yang A, yang pertama tadi, sudah tahu ini, oh ini sudah dimuat di koran pikiran rakyat, berarti tidak perlu saya muat gitu. Akhirnya diabaikan gitu kan, karena sudah dimuat gitu. Inilah keuntungannya kita kirim karya lewat link. Tuh, termasuk ini. Oh, yang ini sudah dimuat di ngowiak.com. Jadi tidak perlu saya muat lagi karya ini. Tuh ya, ini di ngowiak.com karya saya. Fungsinya seperti itu teman-teman. Paham ya? Semoga gampang dipahami ya. Nah, apa lagi ya? Jadi ini emailnya seperti ini. Udah itu saja tips-tips dari saya. Yang penting adalah nama penulis di atas. Gambar ilustrasi tidak harus ada karena biasanya gambarnya itu sudah tertera atau dibuatkan sama korannya. Itu. Terus ini judul huruf kapital, isi puisi. Nah, terus titi mangsa saya hanya pakai tahun, saya suka pakai tahun aja. Tidak pakai bulan, tidak pakai tanggal. Tuh, kemudian di bawah puisi paling akhir ada biodata penulis. Dan linknya, link biodata. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian dibagikan, setelannya harus publik. Setelan publik ya. Jadi jangan dibatasi, tapi di siapa saja yang memiliki link.
di copy linknya, kemudian dikirim ke email. Karena ini puisi, berarti puisi Vileski. Nah, ini salam hormat dan seterusnya. Kemudian linknya yang tadi. Nah, ini. Coba saya kirim kepada Vileski 21. Saya kirim ke email saya yang lainnya. Ini sebagai contoh aja kirim ke media. Nah, setelah itu sama media masuk ya seperti ini, puisi Vileski 30 Juni kurang U 2024. Nah, ketika sampai di emailnya media itu berupa folder atau apa ya namanya ini, lampiran file seperti ini. Ya, ini. Jadi salam hormat dan seterusnya. Kemudian linknya tadi ini ada link apa namanya? File lampiran. Sama redakturnya akan diklik tuh, dan dia akan membaca karya kita. Nah, andaikan ini media yang A, ketika mengklik itu, loh, oh ternyata ini ya sudah dimuat ya, gitu. Karena tadi kita sudah pernah dimuat, terus ini kita ngerti ya maksud saya seperti itu. Jadi ketika kita terlalu lama menunggu media yang A, gitu kan, kita terlalu lama menunggu media yang A, kita kirimkan saja ke media yang B. Nah, ketika media yang B dimuat, teman-teman harus segera update nih, diedit ininya, dikasih tulisan puisi atau tulisan telah dimuat gitu, telah dimuat di ini. Nah, ini sama pada tanggalnya tanggal berapa. Nah, ini sehingga media B ada kabar pemuatan langsung update seperti ini. Ketika media A membuka email tadi, kan sudah dikirim ke media yang A toh. Nah, itu buka, loh sudah dimuat di ngewiak.com. Ya sudah, media A akan memaklumi dan mengabaikan. Itulah agar supaya tidak ada pemuatan ganda. Caranya seperti itu. Sehingga email yang di sini tadi isinya update sesuai kabar yang kita berikan atau keterangan yang kita berikan di sini. Gitu ya. Keterangan, judul karya, terus apa namanya? Isi karya, terakhir biodata berupa link juga. Itu ya. Linknya ini dibuat permanen aja, maksudnya jangan ganti-ganti. Ya, saya linknya di sini nih. Jadi setiap kali saya mengirimkan biodata selalu ambil dari sini, biodata Vileski. Ini. Nah, ini. Public ya, settingannya public. Copy, berikan ke paling bawah, karya paling bawah. Gitu. Oke teman-teman, kira-kira sudah sangat jelas ya, saya pikir ya. Ini gampang aja, bikin folder biodata, bikin folder karya, gitu. Terus isinya karya-karyamu. Terus ketika sudah dimuat, dikasih keterangan dengan tulisan berwarna merah, dimuat koran gitu. Terus setiap kirim karya ke email, isinya seperti ini. Salam hormat, terus apa gitu terserah, yang bisa membuat redakturnya terharu. Kemudian link karya, otomatis di bawahnya akan ada file lampiran. Gitu teman-teman. Oke, selamat mencoba, semoga sukses dan bisa mengikuti jejak saya. Setiap minggu ada satu karyamu yang dimuat media. Itu aja sih pengen saya. Ini salah satu strategi juga agar tidak ada pemuatan ganda ya teman-teman. Karena kalau pemuatan ganda itu ya kayaknya kurang baik ya. Kasihan teman-teman yang lain yang sudah menunggu juga, jangan sampai ada pemuatan ganda. Nah, misal nih koran A, ada kasus ya, koran A membaca yang seperti ini. Ketika sudah dimuat koran B kan,
terus sama koran A dibuka. Loh, ini sudah dimuat di ngewiak.com, gitu kan? Tapi koran A tetap nggak apa-apa sudah dimuat. Nah, itu keberuntunganmu. Biasanya karya saya pun ada yang seperti itu juga, sudah dimuat di koran B, tapi koran A tetap mau memuat, itu ada juga. Di Kompas pun ada kok yang seperti itu. Jadi Kompas atau Tempo ya kemarin ya. Jadi sorry. Jadi pertama dimuat di Tempo, kemudian yang kedua cerpen yang sama dimuat di Kompas. Saya lupa penulisnya, ada pokoknya itu. Ya itu karena nggak tahu apakah redakturnya udah tahu bahwa itu sudah pernah dimuat. Tapi kalau saya fair seperti ini. Jadi kalau memang sudah pernah dimuat, kasih keterangan. Sehingga kalau misalkan koran yang A mau memuat karya ini, ya nggak apa-apa juga. Yang penting mereka sudah tahu bahwa karya ini sudah pernah dimuat di media B. Sehingga koran A tidak merasa apa ya, dikerjai atau dibohongi ya. Karena dia sudah tahu bahwa ini sudah pernah dimuat di koran B. Kalau koran A mau tetap memuat, ya itu urusan keputusannya si koran A. Oke ya, itu teman-teman. Semoga video ini tidak terlalu panjang. Nah, kalau ada pertanyaan, kirimkan di kolom komentar di bawah di video YouTube ini, di bawah video YouTube ini. Oke, teman-teman, terima kasih atas atensinya.